Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan hamba-hambanya yang Allah cintai dengan orang-orang yang beriman. Dan ternyata dari salah satu sifat atau karakteristik dari orang yang beriman adalah ajaib. Dan ini karakteristik yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya, dalam satu riwayatnya. Ya, mengapa demikian? Ya, dinamakan unik dan ajaib. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Sungguh unik dan ajaib urusan orang-orang yang beriman. Dan itu hanya untuk orang beriman. Bukan untuk orang-orang ya, munafik, apalagi orang kafir. Mengapa demikian? Ini yang pertama disampaikan oleh Rasulullah SAW, keunikannya adalah in asabathu sarra syakara. Orang beriman ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dirinya, berupa kenikmatan, apakah dia diberikan kesehatan yang paripurna misalnya, ya, diberikan harta yang cukup, keluarga dengan anak-anak yang salih-salihah, rumah yang tenang, pendidikan yang mumpuni, yang cukup, syakara, ya dia lakukan, membahagiakan semua. Dia akan dilakukan adalah syakara, dia bersyukur. Bersyukur. Dan maksud syukur di sini adalah bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah bentuk pujian lisan. Tapi asyukur huna dalam makna adalah menjadikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tadi yang menjadikan dia atau menyebabkan dia bahagia di dunia ini ya, menjadi wasilah. Wasilah perantara untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kesehatan, maka dia berusaha ya, menjaga kesehatannya dan ibadah-ibadahnya lagi makin bagus. Ya, lebih semangat. Ketika dia diberikannya harta yang baik, maka bersyukurnya dia ada lebih banyak lagi dia akan bersedekah. Menginfakkannya lagi jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk digunakan kepada hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Tapi bagaimana artinya itu lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang sehat, baik dan sebagainya, maka dia berusaha, dia akan didik dengan sebaik-baiknya, diberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agamanya, masukkan ke pesantren, ya, agar jangan sampai dia sebagai umat Islam nggak paham Islamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak punya identitasnya. Banyak berpikir mencari jati diri dan sebagainya, padahal Islam itu adalah jati diri mereka. Ini asyakara, bersyukur. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah pakana khairul lahu, itu bagus baginya, baik baginya. Jadi bentuk kesyukuran bukan hanya memuji, tapi bagaimana nikmat-nikmat yang membuat dia bahagia menjadi wasilah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Ketika mendapat suatu yang menyakitkan, menyulitkan ya, suatu yang memberatkan dirinya, musibah ataupun yang lainnya, dia yang lakukan adalah sabara, dia bersabar. Ya. Bersabar ini bukan hanya dia berdiam diri ya, tanpa melakukan apapun, tidak.
Ya, tapi bersabar adalah dia selalu ya as-sabat, teguh, ya, menerima segala apapun yang menimpa, karena apapun yang menimpa itu bagi seorang mukmin tidak keluar daripada al-iman bil qada wal qadar. Semua ketentuan Allah akan terima. Tapi seorang mukmin pun diberikan Allah Subhanahu wa taala al-iman bil qada wal qadar la yanfi akhdhul asbab. Beriman kepada qada dan qadar ya, tanpa menghilangkan, menafikan hukum sebab akibat. Maka ketika terjadi bencana alam, ya, memang alam memberikan biasa ada banjir dan sebagainya. Tetapi ada sebab tambahan yang bisa mungkin dipahami. Mengapa terjadinya seperti itu? Ternyata ada sebagian yang lebih memperparah. Misalkan, ya, gunung-gunung makin botak ditebangin, ya, hutan-hutan dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Maka seorang mukmin dia akan mengevaluasi. Dia teguh terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada nasibnya takdir Allah, tapi dia juga mengambil hikmah-hikmah agar dia bisa mengevaluasi dirinya untuk lebih baik lagi melakukan kebaikan di masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah lalu maka dia akan memberikan ya mengambil evaluasi dan memberikan kebaikan nanti ya, lebih baik lagi di masa depan. Inna sabara. Dan para shaimin shaiman, orang-orang yang bersabar adalah mereka yang tidak punya apa batas kesabaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Selalu ya meningkatkan kesabaran. Karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang ada batas adalah hanya ya manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ganjaran yang tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar nanti Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya tanpa bisa dihitung. Subhanallah. Inilah yang memberikan keunikan dari orang-orang yang beriman, keajaibannya. Dia bersyukur ya, terhadap apapun yang menggembirakannya dari berupa kenikmatan-kenikmatan, dan kenikmatannya ini dijadikan wasilah untuk lebih dekat lagi kepada Allah, dan kemudian dia akan selalu bersabar terhadap ketentuan apapun yang menimpa yang telah Allah berikan kepadanya, dan menjadikan evaluasi perbaikan untuk masa depannya untuk lebih baik lagi. Demikian shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar orang-orang yang beriman yang unik dan ajaib tadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.